saudara-saudari jemaat GPIB Immanuel Parepare dan simpatisan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube GPIB Immanuel Parepare untuk mengikuti ibadah keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdiri menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 4 bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih Maha Murah, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyertai dan meliharakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan hingga saat ini kami boleh ada semangat kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami hanya beribadah lewat dari rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan meliharakan kami Tuhan, agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dan biarlah berkenan di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 123. Ini
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang begitu mengasihi dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Berkenan Tuhan, Engkau menolong kami semua. Engkau menganugerahkan hikmat sorgawi-Mu bagi kami, agar supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman, kami boleh diberikan pemahaman yang baik dan benar akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lalu dengan tuntunan dan arahan Roh Kudus, kami senantiasa dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di dekat jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada saat ini mengisahkan tentang perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dikisahkan Paulus sementara mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan menuju ke Miletus untuk melanjutkan tugas pekabaran Injilnya. Hal yang menarik di sini adalah sebelum Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, Paulus ingin memberikan kesan yang luar biasa. Kesan yang pertama adalah Paulus tetap merasa bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan nasihat bagi jemaat, bagi murid-murid yang sebentar lagi ia akan tinggalkan. Oleh karena itu dikisahkan di sini sebelum perpisahan itu terjadi, Paulus mengadakan perjamuan bersama dengan saudara-saudara atau para murid, orang-orang yang percaya yang hendak ia tinggalkan. Dalam perjamuan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa Paulus menyampaikan pengajarannya begitu cukup panjang. Dikatakan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Dapat saya bayangkan kalau seandainya ada seorang pendeta, tidak usah banyak-banyak, berkhotbah 1,5 jam saja, pasti jemaat sudah banyak pola tingkah laku yang mau memberi kesan bahwa pendeta sudah boleh cukup itu khotbah,
sudah terlalu panjang, sudah tidak tahu apa yang kita mau dengar, pengajaran apa yang mau disampaikan. Atau yang biasa juga terjadi dalam kehidupan berjemaat itu ada kode-kode tertentu. Mulai satu persatu batuk, diawali mungkin dari bangku majelis yang memberi kode bahwa pendeta sudah cukup panjang. Dari bangku majelis mengarah bangku yang paling depan, tengah, belakang, atau mungkin yang ada di luar gereja, bangunan dari gereja ini. Semuanya memberi kesan atau memberi tanda, memberi kode kepada pendeta bahwa sudah boleh amin itu khotbah. Percakapan yang disampaikan oleh Paulus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu cukup panjang. Dampak dari pengajaran yang disampaikan yang cukup panjang ini, ada seorang anak muda dikatakan dalam teks bacaan kita yang bernama Eutikus. Dalam suasana yang cukup remang-remang, karena ini bukan lampu dari PLN, bukan, tapi ini hanya menggunakan bisa jadi lilin atau lampu teplok. Karena terlalu panjang pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, maka Eutikus ini seorang anak muda yang harusnya lebih kuat untuk bertahan mendengar, ternyata dia ini terkantuk-kantuk, sehingga mengakibatkan dia jatuh dari tingkat ketiga sampai ke bawah. Bapak Ibu saudara-saudara, menarik pribadi Eutikus yang dikatakan dia adalah seorang muda. Bayangkan saja kalau anak muda ini sudah seperti ini, sudah tidak punya ketahanan yang kuat untuk mendengarkan pengajaran, padahal biasanya yang muda itu yang harus banyak diberikan pengajaran, yang muda itu yang harus lebih banyak diberikan nasihat, yang muda itu yang seharusnya lebih banyak diberikan didikan, supaya mereka bisa kuat, mereka bisa bertahan, mereka bisa mampu menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan, pergumulan dan persoalan yang dihadapi, karena dia memiliki ketahanan iman. Oleh karena itu yang muda itu harusnya lebih kuat, lebih mampu bertahan. Tapi berbeda dengan teks bacaan kita. Ini menjadi teguran bagi kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus ketika Eutikus ini didapati, dikatakan ia sudah mati. Ayat yang ke-10 mengatakan, Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Bapak Ibu, dapat kita bayangkan bagaimana suasana pada waktu itu. Orang yang pertama-tama mendapati Eutikus ini dan menyatakan dia sudah mati, tiba-tiba Paulus katakan, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Padahal orang-orang yang terlebih dahulu memegang dan memeriksa Eutikus mengatakan dia sudah tidak bernyawa lagi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan Paulus, perkataan seorang hamba Tuhan yang setia, perkataan seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, punya kuasa yang luar biasa. Kuasa itu ada dalam kata-kata yang disampaikan oleh Paulus, bahwa dia mengatakan Eutikus tidak mati, dia masih hidup. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus ini ditegaskan dalam ayat 12. Dikatakan sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, kembali kita melihat di sini orang yang sungguh-sungguh setia dalam pelayanan, orang yang sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan, punya kuasa yang luar biasa. Coba bayangkan, orang dinyatakan sudah mati, kemudian dia sendiri, dia seorang diri. Paulus yang berkata, tidak, dia masih hidup. Bagaimana respon orang yang ada di sekitarnya? Tapi itulah berkat
itulah kuasa yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Ini kesan pertama yang dimunculkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di sekitar Efesus pada waktu itu, yang sebentar lagi dia akan tinggalkan. Mereka menjadi kagum dan takjub dengan kuasa yang dimiliki oleh Paulus. Kesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah peristiwa jatuhnya Eutikus dan tindakan mujizat yang dilakukan oleh Paulus, pengajaran dilanjutkan kembali. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Luar biasa. Pengajaran ada begitu banyak, pengajaran ada begitu banyak, nasihat ada begitu banyak, petua-petua yang disampaikan oleh Paulus kepada kehidupan jemaat yang sebentar lagi akan ia tinggalkan. Harapan Paulus, pembicaraan itu, petua, nasihat itu boleh memberikan kekuatan bagi umat yang akan dia tinggalkan, sehingga dalam perjalanan dan tumbuh kembang jemaat selanjutnya, jemaat ini bisa memiliki kekuatan. Jemaat ini tetap teguh dalam imannya, tidak goyah sedikit pun. Ini kesan yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesan yang ditimbulkan oleh Paulus terhadap kehidupan jemaat Efesus yang sebentar lagi ia akan tinggalkan ada dua hal. Yang pertama, Paulus meyakinkan umat Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah akan diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan, untuk menyatakan kuasa Allah dalam kehidupannya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, dari pelayanan Paulus hendak atau Paulus menginginkan agar supaya umat yang akan sebentar lagi dia tinggalkan tetap bertahan dalam imannya. Oleh karena itu Paulus merasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan umatnya dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, permasalahan dan persoalan hidup ke depan. Sehingga jemaat yang akan dia tinggalkan, jemaat yang telah dia bina ini tidak menjadi jemaat yang punya mental tempe atau mental kerupuk. Ada masalah sedikit menyerah, ada masalah sedikit tinggalkan imannya, ada persoalan sedikit lari dari keyakinannya. Itu tidak diharapkan oleh Paulus. Lalu apa hubungannya Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan ini dengan kehidupan kita? Saya yakin jemaat Immanuel Parepare ini, saya tidak tahu sudah berapa pendeta yang datang melayani kehidupan jemaat ini sampai pada saat ini. Tapi saya yakin tiap pelayan Tuhan, tiap pendeta yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan jemaat ini punya kesan yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Sekalipun mereka semua sama pelayan Tuhan, tapi masing-masing pribadi punya kekurangan juga punya kelebihan. Jangan kita cari kekurangan para pelayan Tuhan itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengingat, bagaimana kita melakukan setiap pesan, setiap nasihat yang disampaikan dalam kehidupan jemaat ini, agar supaya jemaat ini tetap kuat, agar supaya jemaat ini tetap setia dalam persekutuan, sekalipun keadaan semakin berat, sekalipun tantangan semakin berat. Namun kita yakin dengan nasihat, dengan pesan yang disampaikan oleh setiap pelayan Tuhan, hendaknya itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini kita lihat bahwa kesan yang ditinggalkan oleh Paulus dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus begitu luar biasa, memberikan kenangan yang sangat mendalam, memberikan semangat, memberikan motivasi bagi jemaat untuk tetap kuat di dalam iman. Itu juga yang diharapkan oleh kita semua. Tantangan, persoalan, masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita.
Namun biarlah setiap nasihat, setiap pesan, setiap hal yang disampaikan dalam kehidupan kita oleh para pelayan Tuhan, biarlah itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita, memberikan motivasi tersendiri bagi kita, untuk kita tetap kuat, untuk tetap kita bersemangat di dalam menjalankan hari-hari kehidupan ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan yang Maha Baik akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua, asalkan kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sekalipun kita menjalani berbagai macam persoalan dalam hidup ini, tapi kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, meresponi firman Tuhan pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesan 447 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan limpah terima kasih kami kepadamu ya Allah, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Di dalamnya kami diingatkan bahwa setiap nasihat, setiap firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap berkarya di dalam kehidupan ini. Sekalipun tantangan, pergumulan, persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kami, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai langkah juang kami, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli dalam kehidupan ini, kami percaya kami tidak menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri, namun ada kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu hadir, memberikan kekuatan bagi kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami juga boleh belajar dari seorang tokoh Alkitab, Paulus. Bagaimana Paulus tetap setia dalam melayani Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang harus dia hadapi. Namun dia tidak mundur, dia tidak menyerah dari tanggung jawabnya untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Paulus diberikan kuasa oleh Allah untuk mampu melakukan tindakan-tindakan mujizat. Setiap pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang mendengar, lalu memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, tolong kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, agar kami tetap setia dalam melayani Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak putus asa
dengan berbagai macam tantangan pergumulan yang harus kami hadapi untuk terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk kehidupan jemaat Immanuel Parepare. Kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang memberi diri untuk menata layani kehidupan jemaat-Mu di sini. Tuhan berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing, agar supaya pelayanan yang mereka lakukan, mereka boleh kerjakan dalam kesungguhan iman, dalam pengabdian yang sungguh, karena mereka menyadari bahwa Tuhan sudah teramat baik dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu secara keseluruhan, baik secara pribadi dan keluarga, dengan pergumulan, dengan pengharapan yang mereka hadapi masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan hadir menyertai, memberkati, mencurahkan kasih karunia, berkat dan kedamaian dalam kehidupan mereka semua. Kami juga membawakan kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai macam persoalan dan masalah kehidupan. Tuhan, biarlah Engkau menolong jemaat-jemaat-Mu ini. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau menjawab setiap keluh kesah yang mereka naikkan kepadamu. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, mungkin karena faktor usia yang telah lanjut, ataupun karena sakit yang diderita. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka perlukan daripadamu, Tuhan berikan semuanya itu. Usaha-usaha untuk mencari kesembuhan Tuhan berkati. Keluarga-keluarga yang mendampingi Tuhan berikan kesabaran dan ketabahan. Secara khusus teguhkan iman percaya mereka semua, agar supaya mereka tetap hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa membawa akan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam menyikapi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh mengatasi setiap masalah, setiap kendala yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kehidupan kami, kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkau menolong kami, Engkau meluputkan kami, Engkau melepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami. Usaha-usaha pemerintah bersama dengan para ahli dan tim medis dalam mencari vaksin dan mencari obat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Penatua Dewi Derek Baten yang sudah membantu pelayanan dalam ibadah saat ini, pemandu lagu, organis, bahkan tim multimedia yang sudah melakukan tanggung jawab untuk pengambilan gambar dan rekaman ibadah pada saat ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesetiaan, agar supaya mereka boleh tetap melakukan tanggung jawab mereka penuh dengan sukacita, karena Tuhan teramat baik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami, dan di malam hari ini kami akan melepas kepenatan tubuh kami dalam pembaringan kami. Kami mohon Tuhan tetap menjaga, menyertai dan memberkati jam istirahat kami, sehingga esok pagi dengan perkenan Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, dan kami siap untuk menyambut tanggung jawab yang baru, aktivitas yang baru di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini harapan kami, ini ucapan syukur kami. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 379 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bawa persembahanmu, bawa dengan
yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih sayang-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, berkenanlah atasnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati persembahan syukur kami agar menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Inilah kami Tuhan, dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tetaplah kuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Yakinlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian sebagai lagu pengutusan kita dari Kidung Keesan 399, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menjaga, menyertai dan memberkati kehidupan kita semua, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.